Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah kali ini berjudul Ketika Tuhan Mengangkat Kepalaku. Pernahkah saudara-saudari terkasih merasa begitu tidak berharga dan tidak punya martabat? Mungkin karena masa lalu, karena kegagalan, bahkan berbagai macam penderitaan. Dalam budaya kita, harga diri dan kehormatan sangat dijunjung tinggi. Tetapi dalam realitas hidup saudara, seringkali martabat, kehormatan yang dijunjung tinggi sulit ditemukan. Kita justru lebih akrab dengan rasa malu, penolakan, stigma, bahkan luka yang tersembunyi. Seseorang dipandang karena status sosialnya, keluarganya, dan pencapaiannya. Kehormatan adalah segalanya bagi keluarga, lingkungan, bahkan komunitas. Kita akan belajar dari seorang pribadi yang mengalami kasih anugerah Tuhan saat ia berada dalam lembah kekelaman dan akhirnya dipulihkan. Yaitu Daud yang dikenal dalam Alkitab sebagai raja, pemazmur, bahkan pahlawan Israel. Tapi sebelum semua itu, kita akan melihat siapakah Daud sebenarnya. Daud adalah seorang anak bungsu dari keluarga Isai. Oleh perintah Tuhan, Nabi Samuel datang ke rumah untuk mengurapi calon raja baru. Saat itu seluruh anak Isai hadir kecuali Daud. Ia berada di padang mengembalakan domba. Daud tidak dianggap penting, terpinggirkan, bahkan mungkin merasa sendirian. Tetapi melalui Nabi Samuel, Allah berkenan kepada Daud sehingga ia diurapi menjadi raja. Setelah itu Daud mengalami kemenangan besar atas Goliat. Dalam perjalanan selanjutnya kehidupan Daud penuh dengan liku-liku saudara. Ia dikejar-kejar Saul, hidup sebagai pelarian, bersembunyi di gua, bahkan pernah berpura-pura gila di negeri asing hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Ia pun jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba dan harus menanggung konsekuensi dari kejatuhannya. Ia juga dikhianati anaknya sendiri Absalom dan harus melarikan diri dari Yerusalem dengan kepala tertunduk. Daud menulis Mazmur 23. Ia menuturkan tentang pengalamannya dalam melintasi lembah penderitaan dan perjuangan dan bagaimana Tuhan terus menyertai dan menolongnya. Mari kita membaca Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukan sekedar puisi. Ini adalah rangkaian pengakuan iman dari seorang yang kehilangan tempatnya dalam keluarga dan masyarakat. Tapi ia menemukan bahwa Tuhan tetap setia menuntunnya. Tuhan tidak hanya mencukupkan kebutuhannya, tapi mengangkat kembali martabatnya. Mari kita menyelami Mazmur 23. Mari kita lihat Tuhan sebagai gembala agung yang menuntun dan memulihkan, menyertai yang terbuang di lembah kekelaman. Ia mengangkat kepala yang tertunduk dan memulihkan kehormatan. Mazmur 23 ayat 1-3. Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak berkata bahwa Tuhan adalah gembala kita atau gembala bangsa, saudara.
tapi gembalaku. Ini menggambarkan adanya sebuah relasi yang bersifat personal dan intim, bukan hanya sekedar kenal. Seperti saat ini mungkin kita mengenal Bapak Prabowo sebagai presiden, tapi apakah Bapak Prabowo mengenal kita? Belum tentu ya saudara. Nah, bukan hubungan yang seperti itu, tetapi hubungan yang personal dan intim. Seorang gembala sejati mengenal domba-dombanya satu persatu. Maka tidak mungkin ada domba yang terabaikan. Kecuali ada domba-domba yang nakal. Dia tidak mau mendengar suara gembalanya. Dia tidak taat. Maka dia tersesat. Bisa membawa dia jatuh ke dalam jurang, saudara. Tetapi domba yang penurut adalah domba yang taat dan setia dan mendengar suara gembalanya. Bahkan kalau kita bicara lagi yang lain tentang takkan kekurangan aku. Ini menandakan sesuatu yang sangat berkecukupan. Tuhan sangat tahu kebutuhan umatnya. Ia menyegarkan jiwa dan menuntun ke jalan yang benar. Menyegarkan sama dengan memulihkan. Dipulihkan dari apa? Mungkin dari kelelahan, rasa malu karena kehilangan kehormatan, karena aib masa lalu. Tuhan juga memimpin kita. Saat kita berada dalam kesesatan, Dia pimpin kita pada kebenarannya, sehingga kita diselamatkan, saudara. Ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman dalam Alkitab versi yang lain dikatakan lembah maut. Ini menggambarkan kegelapan yang paling gelap dalam dunia orang mati. Bahkan Ayub 10 ayat 21 sampai 22 menggambarkan lembah itu sebagai tempat kelam pekat, kacau balau, di mana terang pun serupa kegelapan. Ini bukan sekedar situasi tidak menyenangkan, saudara, tapi gambaran penderitaan, kutukan, pengasingan, bahaya, dan kengerian yang hebat. Daud juga menyatakan keyakinan yang melampaui rasa takut manusiawi dan logika alami. Ia tahu bahwa lembah maut bukan hanya sekedar peristiwa sesaat, tetapi gambaran dari perjalanan hidup yang harus melewati penderitaan mendalam, kesendirian yang mencekam, dan ancaman yang tak terlihat. Namun justru di sanalah kehadiran Tuhan menjadi paling nyata. Kehadiran yang bukan sekedar mendampingi dari kejauhan, melainkan menyertai dengan otoritas gembala yang memegang gada untuk melindungi kita dari serangan musuh, dan tongkatnya untuk menuntun kita di jalan yang benar. Sehingga sekalipun segala sesuatu di sekeliling kita tampak gelap dan mengancam, hati orang percaya dapat beristirahat dengan tenang, karena ia berjalan bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan di bawah naungan dan penjagaan Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat 5 mengatakan, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini menunjukkan sebagai domba, kita banyak sekali musuh. Menjadi orang Kristen atau orang benar bukan berarti kita selalu dicintai semua orang, saudara. Sebaliknya akan ada banyak yang memusuhi kita. Bahkan kita bisa menjadi aib bagi keluarga yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun justru di tengah tekanan, pandangan sinis dan permusuhan itu, Mazmur ini mengungkapkan sebuah kebenaran rohani yang mendalam. Allah bukan hanya sang gembala yang menuntun di lembah kekelaman.
tetapi juga Sang Tuan yang memuliakan umatnya di hadapan musuh mereka. Tindakannya menyediakan hidangan di meja perjamuan bukan sekedar gambaran pemeliharaan jasmani, melainkan deklarasi kehormatan di hadapan mereka yang meremehkan dan menentang. Sebuah penggenapan janji bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan bagi orang benar, memperlihatkan kasih setianya di hadapan bangsa-bangsa, sehingga meskipun menjadi pengikut Kristus dapat membuat kita dicibir, ditolak, bahkan dianggap aib oleh sebagian orang terdekat. Allah sendiri yang mengambil inisiatif untuk memulihkan martabat kita, saudara, meninggikan kepala kita dan mencurahkan kelimpahan berkat-Nya, bukan setelah semua musuh lenyap, melainkan tepat di hadapan mereka sebagai tanda bahwa perlindungan dan kemuliaan kita bersumber dari Dia semata. Ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Allah memberikan kasih dan anugerahnya sama seperti seorang gembala yang tak berhenti mencari dombanya yang hilang, dalam Lukas 15 ayat 4-6. Demikian pula kebajikan dan kemurahan. Tuhan bukan hanya hadir sesekali di persimpangan hidup kita, melainkan menjadi pengawal ilahi yang setia membuntuti setiap langkah, memastikan bahwa dalam segala musim hidup, baik di padang yang hijau, di lembah kekelaman maupun di hadapan musuh, kita tetap berada di bawah naungan kasih karunia. Sampai akhirnya pengejaran kasih itu membawa kita ke tujuan akhir. Tinggal diam dalam hadirat-Nya di rumah Tuhan, bukan untuk sementara, melainkan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu memberikan kesaksian saya saat ini. Saya tidak akan pernah lupa masa-masa awal pertobatan saya. Itu adalah jalan yang penuh dengan air mata. Saya mengalami penganiayaan, ancaman, pembunuhan, dan penolakan dari keluarga. Kata-kata yang tidak baik dari lingkungan sekitar menjadi seperti anak panah yang menembus hati. Ada kesedihan yang begitu dalam. Saya merasa benar-benar sendirian, ditinggalkan dan tidak dianggap. Bahkan kehancuran keluarga membuat hidup saya semakin berantakan. Seakan semua mimpi saya runtuh. Kegelapan saja yang saya lihat. Rasa malu membungkus seluruh keberadaan hidup saya, dan saya tidak mempunyai lagi harga diri. Namun di saat saya hampir menyerah, tangan Tuhan yang penuh kasih meraih saya. Firman-Nya tidak hanya menuntun langkah saya, tetapi juga memeluk saya di tengah kegelapan itu. Hari demi hari, Ia membebaskan saya dari rasa malu, memulihkan martabat saya, dan mengembalikan kehormatan saya, bahkan lebih besar daripada masa lalu. Hari ini saya ada di hadapan Bapak Ibu Saudara bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai bukti kasih setia Tuhan. Dia sanggup mengubah aib menjadi kemuliaan, air mata menjadi sukacita, dan lembah kegelapan menjadi jalan menuju terang yang tidak akan pernah padam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dunia ini sering mencoba menentukan nilai kita. Ada yang menghargai, ada yang merendahkan, bahkan ada yang menyingkirkan kita seakan-akan kita tidak layak dihormati. Namun Mazmur 23 adalah deklarasi iman bahwa kehormatan kita tidak ditentukan oleh pandangan manusia, melainkan oleh Allah yang adalah gembala kita. Dialah yang memulihkan jiwa ketika dunia berusaha merobek dan menghancurkan martabat kita. Ia menyediakan hidangan di hadapan musuh, bukan untuk memamerkan diri, tetapi untuk menyatakan kasih setianya yang tak tergoyahkan. Kebajikan dan kemurahannya tidak hanya mengikuti dengan langkah yang lambat, melainkan mengejar dengan penuh semangat, memastikan
bahwa kita tidak pernah ditinggalkan di lembah kekelaman atau di hadapan mereka yang mempermalukan. Pada akhirnya ketika perjalanan selesai, kita tidak akan keluar dengan kepala tertunduk, melainkan terangkat. Sebab ketika kita diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, berada di hadiratnya yang penuh kemuliaan, di mana rasa malu dihapuskan, air mata diseka, kita bahkan dimahkotai dengan kehormatan yang tidak pernah dapat dicabut. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, kebajikan dan kemurahan Tuhan sedang mengejar kita dengan semangat yang tidak pernah berhenti. Jangan lari menjauh darinya. Bukalah hati dan izinkan kasih karunia memimpin setiap langkah. Jangan biarkan lembah kekelaman, tekanan hidup, atau pandangan merendahkan dari orang lain menggoyahkan iman. Hiduplah dekat dengan Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setia mendengarnya dan berjalan di jalannya. Sebab di hadiratnya ada keamanan yang tak tergoncangkan, pemulihan yang sempurna, dan sukacita yang tidak akan direbut oleh siapapun. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk terus kami boleh tinggal menurut di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, tolong siapapun yang boleh mendengar firman-Mu, Engkau menjamah hatinya, Engkau memulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.